pendonor kornea mata. Kebetulan saya sudah terdaftar menjadi salah satu pendonor mata yang terdaftar di Lions Eye Bank Jakarta. Nah, waktu itu saya daftar itu lewat website. Kemudian kurang lebih sekitar 2 minggu dari saya melakukan pendaftaran, saya dihubungi oleh pihak Lions Eye Bank untuk dikonfirmasi mengenai alamat. Kemudian dari situ saya dikirim stiker dan juga hologram yang nantinya untuk hologram itu ditempelkan di KTP seperti ini. Jadi ditempelkan di sini, jangan sampai menutupi hologram ini. Lalu untuk stikernya sendiri, kita akan mendapat 2 stiker dan nanti ini ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang. Banyak yang berpikir ketika kita mendonorkan mata akan diminta pertanggungjawabannya dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Padahal sebenarnya ketika kita melakukan pendonoran mata, yang didonorkan itu adalah kornea. Jadi ini sangat berbeda dengan penglihatan. Untuk penglihatan itu adalah penglihatan kita selama kita hidup gitu. Jadi ketika kita mendonorkan kornea mata itu kita sudah meninggal dan yang diambil itu hanya lapisan tipis dari mata kita, yaitu kornea itu yang dipakai di orang lain. Nah, yang dipertanggungjawabkan tentu adalah apa yang kita lihat semasa kita hidup, bukan setelah kita meninggal gitu. Jadi mungkin ini perlu diluruskan mengenai apa yang dipertanggungjawabkan nanti gitu. Donor kornea mata itu untuk di Indonesia masih banyak mengimpor dari negara Sri Lanka, India, dan juga Amerika Serikat kalau nggak salah gitu. Jadi sangat sedikit sekali yang masih di Indonesia untuk mau menjadi pendonor mata gitu. Nah, di sini saya juga ingin mengajak teman-teman yang melihat video ini untuk mau bergabung sebagai pendonor mata, karena at least walaupun kita tidak terlalu berguna ketika kita masih hidup, kita bisa berguna ketika kita sudah meninggal gitu. Walaupun sebenarnya nanti ketika kornea mata kita diambil, ketika kita sudah meninggal, kornea mata itu akan diperiksa terlebih dahulu apakah ada infeksi atau tidak. Ketika ada infeksi, tentu saja itu tidak akan digunakan untuk orang lain. Sebenarnya syaratnya apa aja sih untuk bisa jadi pendonor mata? Pertama, usia teman-teman itu harus minimal 17 tahun. Kemudian, tidak ada paksaan dari siapa saja atau dari siapapun untuk menjadi pendonor mata. Lalu, pihak keluarga itu harus mengetahui kalau kita mau menjadi pendonor mata. Kenapa? Karena nanti ketika kita meninggal, yang akan menghubungi itu adalah pihak keluarga kita. Jadi pihak keluarga itu harus tahu dan menyetujui ketika kita mendaftarkan menjadi pendonor mata. Kemudian nanti pasti ada yang akan bertanya, kalau misalnya kita jadi donor mata, nanti bola mata kita bolong dong gitu ya? Enggak, karena yang diambil itu hanya korneanya saja. Kornea itu adalah bagian tipis di depan mata ini. Jadi kayak kalau teman-teman biasa pakai soft lens, nah setipis itu yang diambil, jadi nggak seluruh bola mata. Nah, ini adalah gambar dari anatomi mata. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, kalau kornea itu ada di bagian luar bola mata dan dia itu tipis. Untuk tahu lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa langsung saja mengunjungi websitenya Bank Mata Indonesia, atau mungkin bisa juga ke websitenya Lions Eye Bank Jakarta. Nanti akan saya tambahkan di description untuk link-linknya. Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri apa itu donor mata, apa itu kornea, kemudian seperti apa prosesnya, pencakukannya. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu sendiri, karena mungkin kapasitas saya kurang di situ. Teman-teman bisa cari tahu sendiri, atau teman-teman bisa menghubungi hotline yang ada. Nah, sekali lagi saya mau ngajak teman-teman untuk ikut menjadi pendonor mata, karena kalau bukan kita siapa lagi?